Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebaiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk semua rahmat yang sudah kami terima di sepanjang malam hingga pagi ini. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami agar kami dapat mengerti dan memahami pembelajaran kami pagi ini. Semoga kami semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu sekalian, kita sudah menerima pembaptisan. Dan pembaptisan ini yang menyatakan kita sah menjadi anggota gereja. Nah, sebagai anggota gereja, kita mempunyai kewajiban dan hak sebagai konsekuensi dari keanggotaan kita dalam gereja. Apa yang menjadi kewajiban dan hak kita sebagai anggota gereja? Bagaimana seharusnya kita menjalankan kewajiban dan hak sebagai anggota gereja? Hari ini akan kita pelajari bersama. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah ini kita akan mengamati gambar. Dan setelah melihat gambar, kalian akan bisa memahami macam-macam hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Yang kedua, setelah mendalami kutipan teks Injil Markus 10 ayat 35 sampai 40, kalian dapat menghayati pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Coba dilihat masing-masing. Gambar apa yang dapat kamu lihat di dalam gambaran ini? Ya, ada yang dibaptis, ya kan? Ada anak sekolah minggu atau minggu gembira. Lagi ada Miss Dinar, betul, ya kan? Kemudian ada yang menjadi lektor. Ada yang menerima sakramen Krisma. Semua ini merupakan gambaran bagi kita apa dan bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Tentunya semua itu akan bisa kita dapat, bisa kita lakukan secara bersama-sama. Siapa di sini yang pernah menjadi lektor? Oke, mantap. Siapa yang anggota Miss Dinar? Oh, tidak ada, karena kita tinggal di stasi. Sebelum kita ketahui apa menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja, sebaiknya kita pahami dulu apa itu artinya hak. Hak merupakan sesuatu yang akan diperoleh atau menjadi milik kita setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban kita. Nah, jangan menuntut hak kalau tidak melakukan kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau tanggung jawab kita untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Tentunya dalam hal ini adalah di dalam gereja. Apa hak kita, apa kewajiban kita, harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, ini adalah merupakan contoh hak kita sebagai warga gereja. Yang pertama, dalam bidang liturgi. Liturgi merupakan salah satu bidang karya gereja. Oleh karena itu,
maka umat memiliki hak memperoleh pelayanan dalam bidang liturgi ini. Hak-hak itu antara lain, yang pertama, mendapatkan pelayanan rohani dalam ibadah tentunya, perayaan Ekaristi. Kemudian yang B, mendapatkan pelayanan sakramen, baik baptis, krisma, ekaristi, dan semua sakramen. Kita punya hak dapat pelayanan itu. C, mengadakan ibadah sesuai ritus yang ditetapkan. Kita punya hak mengadakan ibadah sesuai dengan ritus yang ditetapkan oleh gereja. Nah, yang kedua, dalam bidang pewartaan. Dalam bidang pewartaan juga merupakan salah satu bidang pelayanan gereja. Bidang pewartaan selain menjadi kewajiban, sekaligus menjadi hak setiap anggota gereja. Apa itu? 1. Ikut serta dalam pewartaan Injil. Mewartakan Injil bukan hanya tugas atau kewajiban pengurus gereja, guru agama, imam, bukan, tetapi juga menjadi kewajiban kita serta hak kita, karena kita sudah menjadi anggota gereja lewat sakramen apa tadi, Nak? Baptis, ya betul. Nah, yang kedua, dalam bidang pewartaan ya, umat beriman juga berhak memperoleh pendidikan Katolik. Nah, pendidikan Katolik itu baik di gereja maupun di sekolah. Nah, yang ketiga sebagai hak kita menjadi warga gereja adalah hak dalam kebebasan. Hak kebebasan adalah merupakan hak asasi manusia. Demikian juga hak kebebasan dimiliki oleh setiap anggota gereja. Apa itu? Pertama, hak untuk berserikat. Meskipun kita sudah terhimpun dalam gereja, kita juga masih bebas untuk berserikat di luar kumpulan, di luar komunitas gereja. Yang kedua, hak memilih status kehidupan. Ini bagi mereka yang memilih sakramen pilihan hidup, ya kan? Mau jadi imam, mau jadi orang tua atau awam. Nah, ini semua warga gereja tentunya memiliki hak ini, boleh memilih status kehidupannya. Tetapi hanya bagi mereka yang masih belum terikat perkawinan. Nah, kalau tadi kita sudah membaca, mendengar tentang hak-hak kita sebagai anggota gereja. Sekarang kita masuk kewajiban kita sebagai anggota gereja. Coba lihat apa tampilan yang ada di slide. Oke. Dari yang kamu baca, kamu tahukah ini apa? Ya, benar. Ini adalah 5 perintah gereja. 5 perintah gereja inilah yang harus kita ikuti. Yang pertama apa itu? Ikutlah pelayanan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Nah, ayo, sudah dilakukan? Mantap. Yang kedua, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Siapa yang pernah mengaku dosa? Oh ya, kapan? Ketika mau komuni pertama. Setelah itu tidak lagi. Yang ketiga, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Maka Paskah harus pergi, jangan di rumah. Ya, tidak boleh malas. Ini kewajiban loh. Kalau tidak melakukan kewajiban, maka tidak mendapat hak. Yang keempat, berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan.
Nah, ayo, ini kita sudah dekat dengan masa Prapaskah. Berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Maka nanti ketika masa Prapaskah tiba, lakukanlah ini sebagai kewajibanmu. Ya, jangan lagi tidak berpuasa dan berpantang. Yang kelima, bantulah kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Ikuti di gereja apa yang dibutuhkan oleh gereja. Ya, bersedekah juga termasuk. Ya, turut melayani dalam gereja termasuk. Ya, contoh kecilnya kamu harus juga turut menjaga kebersihan gereja karena itu yang bisa menjadi kemampuan kamu, ya kan? Nah, maka lakukanlah semua kewajiban-kewajiban ini, maka baru bisa kita meminta hak dan mendapatkan hak kita. Oke? Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu, sekarang tugas kalian melakukan studi pustaka untuk memahami hak dan kewajiban sebagai anggota gereja berdasarkan kutipan teks Injil. Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40 dengan panduan pertanyaan di bawah ini. 1. Apa pesan yang hendak disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut? Kutipannya Markus 10 ayat 35 sampai 40 ya. Yang kedua, menurutmu apa kaitan antara hak dan kewajiban? Yang ketiga, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Yang keempat, apa yang kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Kamu kerjakan di buku latihanmu. Nanti kita periksa bersama-sama. Baik, sekarang kita sampai di akhir pembelajaran kita masuk pada rangkuman. Nah, rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah kesimpulannya, semua orang yang telah menerima pembaptisan sah menjadi anggota gereja dan secara otomatis juga memiliki kewajiban dan hak dalam gereja. Kedua, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Lakukan kewajiban, maka hak akan diperoleh. Kesimpulan yang ketiga, dalam bidang liturgi, hak kita antara lain mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan pelayanan sakramen, dan mengadakan ibadah sesuai ritus yang ditetapkan. Kesimpulan yang berikutnya masih dalam hak ya, yang keempat dalam bidang pewartaan, yaitu ikut serta dalam mewartakan Injil. Kemudian umat beriman juga berhak memperoleh pendidikan Katolik. Kesimpulan yang kelima dalam hak kebebasan. Kita bebas untuk berserikat dan memilih status kehidupan. Yang keenam, kewajiban. Kewajiban kita adalah mematuhi perintah gereja dan turut dalam aksi sosial yang ada di gereja sesuai dengan kemampuan. Nah, demikianlah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami serta bisa melakukannya secara bersamaan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kita akan lanjut untuk penilaian. Oke. Ini adalah penilaian untuk pengetahuan kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Soal yang pertama, tuliskan isi 5 perintah gereja.
Yang kedua, menurutmu apa yang menjadi hak dan kewajibanmu sebagai anggota gereja? Yang ketiga, tuliskan dan hafalkan isi doa "Aku Percaya". Oke, ini silahkan dikerjakan pada buku latihannya ya. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Semua Tuhan berjalan dengan baik tentu karena karunia Roh Kudus-Mu. Bapa yang Maha Baik, tuntunlah kami untuk bisa melakukan kewajiban dan hak kami sebagai anggota gereja sehingga kami menjadi panutan dan contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak ibu. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya.